Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan, nama saya Aris Munandar dari Prodi Pendidikan Geografi A. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa alat-alat meteorologi dan klimatologi yang sering digunakan dalam pengamatan. Namun, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu meteorologi klimatologi. Meteorologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari dan membahas gejala perubahan cuaca yang berlangsung di atmosfer. Sedangkan klimatologi adalah cabang ilmu pengetahuan yang membahas unsur-unsur cuaca hari demi hari dalam periode beberapa tahun di suatu tempat. Ya, langsung saja kita ke alat yang pertama. Yang pertama ada termometer bola basah dan bola kering. Alat ini berfungsi untuk mengukur suhu basah dan suhu kering dengan satuan derajat Celcius. Cara penempatannya digunakan di luar ruangan dan disimpan di dalam ruangan saat tidak digunakan. Cara kerjanya yaitu terdapat dua pipa yang ada di dalam termometer ini. Pipa sebelah kiri mengukur suhu kering dan pipa sebelah kanan mengukur suhu basah. Pengukuran bola basah ditandai dengan adanya sumbu yang terhubung langsung ke air yang berada di bagian bawah pipa. Yang kedua ada hidrotermometer digital. Alat ini berfungsi untuk mengukur suhu dan kelembaban. Satuannya yaitu derajat Celcius dan persen. Cara penempatannya di dalam ruangan atau di luar ruangan seperti lapangan terbuka. Cara kerjanya dari alat ini terdapat tombol reset dan tombol max min. Penggunaan dimulai pada saat pukul 00.00 saat sekitar sepertiga malam dengan cara menekan tombol reset. Jika ingin melihat suhu dan kelembaban maksimum dan minimum, kita dapat menekan tombol max min. Pengukuran dicatat pada pukul 18.00. Yang ketiga ada ombrometer. Alat ini berfungsi sebagai pengukur curah hujan dengan satuan mililiter. Cara penempatannya di luar ruangan yang jauh dari pepohonan atau di lapangan terbuka. Cara kerja: air akan masuk ke dalam corong yang berada di bagian atas, kemudian akan dikeluarkan melalui keran yang berada di bawah. Air yang dikeluarkan melalui keran harus langsung ditampung oleh gelas ukur agar mempermudah pengukuran. Pengukuran biasanya dilakukan pada pagi hari sekitar pukul 7.00 sampai 8.00. Yang keempat ada gelas ukur. Alat ini berfungsi untuk mengukur volume cairan, satuannya mililiter. Cara penempatan digunakan di luar ruangan dan disimpan di dalam ruangan saat tidak digunakan. Cara kerja yaitu saat cairan dituangkan ke dalam gelas, maka gelas akan mengukur volume air yang dimasukkan dengan angka-angka yang terdapat pada dinding gelas. Untuk mengukur distorsi saat pengukuran, maka kita dapat menyimpan pada bidang datar. Yang kelima ada barometer anaeroid. Alat ini berfungsi untuk mengukur tekanan udara, satuannya milibar. Cara penempatannya di dalam ruangan atau lapangan terbuka. Cara kerja yaitu di dalam barometer terdapat kotak logam kecil dengan tutup tipis. Sebagian besar udara telah dikeluarkan dari kotak dan kotak diberi pegas untuk mencegah terdesak oleh tekanan udara. Tutup kotak bergerak naik turun oleh tekanan udara dan gerakan ini dimonitor dengan tuas yang membuat petunjuk pada lempeng. Yang keenam ada termometer ruangan. Alat ini berfungsi untuk mengukur suhu ruangan.
dengan satuan derajat Celcius. Cara penempatannya digunakan di dinding suatu ruangan. Cara kerja: secara otomatis jika suhu naik maka air raksa dalam pipa akan memuai, dan jika suhu udara dingin maka air raksa di dalam termometer akan menyusut. Oleh karena itu, air raksa dalam pipa ketika suhu panas akan tampak naik dan berhenti pada titik tertentu, begitupun sebaliknya. Yang ketujuh ada cup counter anemometer. Alat ini berfungsi untuk mengukur kecepatan angin dan tekanan angin dengan satuan meter per sekon, kilometer per sekon, dan mil per sekon. Cara penempatannya di lapangan terbuka dengan ketinggian 10 meter di atas permukaan tanah. Cara kerjanya yaitu pada saat tertiup angin, baling-baling atau mangkok akan bergerak sesuai dengan arah angin. Dari jumlah putaran dapat diketahui kecepatan dan besarnya tekanan angin. Kemudian yang kedelapan ada barograf. Alat ini berfungsi mengukur tekanan udara. Satuannya milibar. Cara penempatannya di luar ruangan atau di lapangan terbuka. Cara kerja alat ini, perubahan tekanan udara melalui logam tipis diteruskan secara mekanik dengan pena yang berada di atas kertas yang menempel pada sebuah drum dengan perekam yang digerakkan secara presisi, baik menggunakan mekanisme jarum jam manual maupun jarum jam baterai. Yang kesembilan ada sangkar meteorologi. Alat ini berfungsi sebagai penyimpanan alat-alat pengukuran cuaca. Cara penempatannya di luar ruangan atau tempat terbuka. Cara kerjanya, pintu alat ini menghadap ke utara dan selatan karena gerak sumu matahari adalah dari timur ke barat, sehingga radiasi matahari tidak terkena langsung dengan alat-alat yang ada di dalamnya. Yang ke-10 ada Armstrong Perheliometer. Alat ini berfungsi untuk mengukur intensitas sinar matahari dengan satuan persen. Cara penempatan alat ini ditempatkan di tempat terbuka seperti lapangan yang luas. Cara kerjanya adalah sensor menghasilkan gaya gerak listrik dan rekorder yang berisi baterai genometer dan ampermeter. Sensor dalam tabung dapat diputar horizontal dan vertikal mengikuti gerak matahari. Nomor 11 ada pitch evaporimeter yang berfungsi untuk mengukur penguapan pada volume air akibat radiasi sinar matahari dengan satuan mililiter. Cara penempatannya ditempatkan di sangkar meteorologi. Cara kerja alat ini, isi pipa dengan air hujan sampai kira-kira 1,5 cm dari mulut pipa. Lalu, sisipkan kertas filter antara mulut pipa dengan penjepit. Taruhlah pipa dengan baik sehingga mulutnya menjadi di bagian bawah. Keadaan ini membuat air merambas ke dalam pori-pori filter sehingga filter basah. Lalu digantung pada standarnya yang ada pada sangkar meteorologi. Yang ke-12 ada panci penguapan yang berfungsi untuk mengukur evaporasi penguapan pada periode tertentu. Satuannya adalah mililiter. Cara penempatannya diletakkan di atas tanah dengan pondasi yang terbuat dari kayu yang dicat dengan warna putih guna mengurangi penyerapan radiasi matahari. Cara kerjanya yaitu menggunakan perubahan tinggi air dalam panci. Air dalam panci mengibaratkan jumlah penguapan udara yang terjadi dalam alat tersebut. Waktu pengamatan dilakukan pada pukul 7.30, 13.30, dan 17.30. Yang ke-13 ada termometer apung yang berfungsi mencatat suhu maksimum dan minimum air dalam waktu 24 jam.
Satuannya adalah derajat Celcius dan persen. Cara penempatannya di permukaan air yang dilengkapi dengan pelampung pada bagian depan dan belakang agar tahan air dan karat. Cara kerja alat ini, suhu maksimum ditunjukkan pada ujung kanan indeks dalam termometer atas dan suhu minimum ditunjukkan oleh ujung kanan indeks dalam tabung bawah. Termometer maksimum menggunakan air raksa dan termometer minimum menggunakan alkohol. Selanjutnya ada lighting counter. Alat ini berfungsi untuk mencatat frekuensi dan waktu terjadinya kilat secara otomatis. Satuannya adalah KA. Cara penempatannya di lapangan terbuka. Cara kerja dari alat ini, 4 buah kawat tembaga sepanjang 10 meter dihubungkan ke recorder pencatat yang ada di dalam ruangan observasi yang menggunakan arus DC dari baterai dan dapat merekam hingga radius 30 km. Dilakukan selama 24 jam dengan penggantian pias selama 1 minggu. Yang ke-15 ada high volume air sampler. Alat ini berfungsi mengukur partikel padat aerosol di udara seperti debu, karbon, dan lain-lain. Satuannya adalah mikrogram. Cara penempatannya di luar ruangan atau lapangan terbuka. Cara kerja dari alat ini yaitu udara yang mengandung partikel debu dihisap mengalir melalui kertas filter dengan menggunakan motor putaran kecepatan tinggi. Debu akan menempel pada luster filter yang nantinya akan diukur konsentrasinya dengan cara kertas filter tersebut ditimbang sebelum dan sesudah sampling. Di samping itu dicatat pula flow rate dan waktu lamanya sampling sehingga didapat konsentrasi debu tersebut. Ya, itulah tadi. Yang selanjutnya ada alat Campbell Stock. Alat ini berfungsi untuk mengukur lamanya penyinaran matahari. Satuannya yaitu jam dan persen. Cara kerjanya, lamanya penyinaran 12 jam. Sinar matahari yang ditangkap oleh bola kaca yang sifatnya mengumpulkan sinar ke titik api yang tepat pada kertas pias. Maka kertas ini akan terbakar apabila terjadi penerimaan radiasi sinar matahari. Dari bekas-bekas terbakar ini dapat ditentukan berapa lama matahari bersinar pada hari tersebut. Penempatannya di tempat terbuka dan tidak terhalang oleh bangunan dan tumbuhan. Yang selanjutnya ada Gunbelani. Alat ini berfungsi untuk mengukur total radiasi matahari selama 1 hari. Satuannya yaitu kal, sentimeter persegi, waktu, dan milimeter. Cara kerjanya melalui suatu proses penguapan zat cair yang berbanding lurus dengan total radiasi. Yang diterima sensor berbentuk bulat hitam berisi air dihubungkan dengan tabung buret. Radiasi yang diterima menyebabkan sensor panas dan zat cair menguap. Waktu pengamatan setiap pukul 7 pagi. Penempatannya yaitu ditempatkan di tempat terbuka, tabung ditanam dengan semen. Ya, itulah tadi penjelasan tentang beberapa alat-alat meteorologi dan klimatologi. Semoga video yang saya buat ini bermanfaat bagi teman-teman sekalian yang menonton. Dan akhir kata saya ucapkan terima kasih banyak. Bye-bye.